Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin jamaah masjid salat Idul Id. Berdiri saya di sini tidak akan berlama-lama dan saya tidak berniat mengajari, akan tetapi saya berniat menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita melewati satu bulan penuh dengan bulan Ramadan. Akan tetapi nilai ibadah kita tidak hanya sampai di sana. Perjalanan kita masih panjang. Kita masih perlu bekal untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, akan tetapi ia adalah gerbang awal mulanya kehidupan yang nyata. Mungkin saat ini mereka menyangka bahwa dunia ini nyata dan akhirat hanyalah cerita. Akan tetapi suatu saat mereka akan mengetahui bahwa akhiratlah yang nyata dan dunia hanya sebatas cerita. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita menyampaikan umur kita hingga kita merasakan hari raya. Banyak di antara orang-orang yang sebelum kita atau orang-orang yang di sini selain orang-orang kita, mereka tidak merasakan nikmatnya menjalankan puasa, nikmatnya menjalankan tarawih. Allah telah memberikan suatu nikmat yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang apabila dosa-dosanya melampaui langit, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apabila dosa-dosamu melampaui langit lalu kau datang kepadaku untuk bertobat dan meminta ampun tanpa pernah menyekutukan aku sekalipun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan seperti itu pula. Dan bahkan selama di bulan Ramadan Allah mengeluarkan ampunan ini siang dan malam. Akan tetapi masih ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika hari raya Idul Fitri tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika sedang menaiki tangga, maka beliau mengucapkan amin 3 kali. Yaitu salah satu doa dari malaikat Jibril. Wa liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah siapa ia yang mendapat di bulan Ramadan, merasakan nikmatnya bulan Ramadan, akan tetapi ia di bulan ampunan yang penuh berkah itu ia tidak diampuni. Yang kedua, celaka orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya yang masih hidup, akan tetapi ia menyia-nyiakannya. Padahal ridha Allah fi ridhaul walidain. Ridha Allah itu berada di orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah berada di murkanya orang tua. Laukana, ataupun seandainya seorang anak yang melaksanakan sholat tahajud, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan segala sholat sunnah rawatib, bahkan hingga puasa Daud dia laksanakan, akan tetapi ia membuat murka kedua orang tuanya, seketika Allah mengganti ridhonya dengan murkanya. Maka betapapun yang masih ada orang tua kita maupun yang sudah lanjut usia, tetap muliakan mereka. Jangan sampai keluar dari lisan kita ini untuk menyakiti mereka.
tergelincirnya lisan lebih parah daripada tergelincirnya kaki. Ada seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ahli tahajud, dia ahli siam, dia ahli membaca Quran, dia ahli dalam segala amal ibadah saleh. Akan tetapi lisannya menyakiti kedua orang tuanya, maka kata Nabi, maka dia di neraka. Tempat dia di neraka. Betapapun amalannya, jika lisannya menyakiti hati orang lain, maka tempatnya adalah di neraka. Maka amal dari Ramadan ini semoga Allah menerima amal-amal kita setelah Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan lisan kita lisan yang terjaga dari ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang tidak bermakna ataupun tidak berpahala sama sekali. Ingat hadirin jemaah sekalian, tujuan dari dulu diadakan yang puasa adalah untuk bertakwa, dan itu adalah janji Allah menjadikan kita orang bertakwa apabila kita telah menunaikan puasa. Ingat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ini janji Allah. Perhatikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila kamu mengerjakan sholat 5 waktu, itu 5 waktu ini kamu akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu yang sholat yang benar. Itu janji Allah. Kalau kita tunaikan sholat, maka kita akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Apakah kita telah mendapati janji Allah itu? Apa itu perbuatan munkar? Apa itu perbuatan keji? Banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang mengeluarkan dari lisannya perkataan-perkataan kotor, tidak bermanfaat. Bahkan untuk orang-orang tua mengingatkan kepada putra-putrinya untuk menjaga lisannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada orang yang di neraka, ia dihancurkan kepalanya dengan batu, digunting lidahnya, digeret neraka lalu dibuang. Itu adalah anak-anak yang senantiasa tidak diperhatikan, yaitu dengan kesenangannya di malam hari, dengan handphonenya apapun itu, dan dia berkata kotor, berkata jorok, hingga ia bisa menuntut kedua orang tuanya kepada neraka. A'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita sama-sama menjaga salat kita agar kita mendapati janji Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan janji Allah setelah kita menunaikan puasa. Itu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua mendapatkan semua janji Allah. Barakallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mohon maaf, saya tidak akan berlama-lama di khutbah Idul Fitri ini. Mari kita selalu bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan meningkatkan semua ketakwaan kita di bulan Syawal ini. Allahumma ya 'alimul sultan wa ya qadimal ihsan wa ya daiman ni'am wa ya kathiral jud wa ya wasi'al 'ata wa ya ghafirul lutfi wa ya jami'as sun'i wa ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa rad 'an sahabati
متين ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسر عليك يسير اللهم لا يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق ممن يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكرامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك ولا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على نبينا محمد اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمور وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته